pagi hari itu sudah ada niat daripada pelaku ingin melakukan suatu penganiayaan dengan membawa beberapa senjata tajam berupa parang dan golok. Dan jadi mahasiswi Farah ini sebagai korban dari pembacokan atau penganiayaan tersebut semula pada pagi hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 7.30 sampai pukul 8.30 ini akan mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan sidang skripsi antara korban saudari Farah Ayu Pramesti ini dengan tersangka FM. Ini sama-sama satu kuliah dan mereka pernah sama-sama kegiatan KKN, tetapi pelaku ini ingin sesuatunya yang lebih sehingga terjadi sesuatu yang tidak diperhatikan, merasa tidak diperhatikan. Intinya seperti itu saja. Sudah patut diduga pelaku akan mengalami ataupun juga akan disanksi dengan pidana paling lama penjara yaitu 12 tahun penjara. Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dibacok oleh seorang mahasiswa yang diketahui satu fakultas dengan korban. Korban yang bersimbah darah kritis sementara pelaku berhasil diamankan polisi. Suasana di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim berubah mencekam pada Kamis pagi. Seorang mahasiswi menjadi korban pembacokan saat sedang menunggu jadwal ujian di Fakultas Hukum. Korban bersimbah darah, mengalami luka pada bagian kepala dan tangan setelah dibacok oleh pelaku menggunakan senjata tajam. Sejumlah mahasiswa dan petugas keamanan kampus berupaya memberikan pertolongan awal dan mengamankan pelaku. Pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian, sementara korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Tapi perkara ini dimotivasi adanya motif untuk niat pelaku melakukan suatu tindakan melukai atau melakukan penganiayaan dengan ada latar belakang yang sebenarnya ada rasa dendam atau rasa sakit hati dan sebagainya. Untuk dari hasil penyelidikan sementara, kejadian diduga berkaitan dengan masalah asmara antara pelaku dan korban. Namun polisi masih terus mendalami motif sebenarnya dari tindakan kekerasan yang terjadi di kampus tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra. Selamat sore Pak Pandra, terima kasih sudah bergabung di iNews sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Aya dan seluruh para pemirsa iNews dimanapun berada. Ya, Pak Pandra, langsung saja setelah hasil pemeriksaan, seperti apa sih sebenarnya kronologinya Pak? Ya baik, perlu kami jelaskan bahwa telah terjadi suatu orang mahasiswi bernama Faradila Ayu Pramesti berusia 23 tahun yang beralamat atau domisilinya aslinya dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dan berkuliah di Fakultas Hukum Tarbiyah Universitas Islam Sultan Syarif Qasim yang berada di Pekanbaru. Jadi mahasiswi Farah ini sebagai korban dari pembacokan atau penganiayaan tersebut semula pada pagi hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 7.30 sampai pukul 8.30 ini akan mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan sidang skripsi. Nah, sidang skripsi ini tiba-tiba seseorang yang telah ia kenal atas nama FM nama berusia 21 tahun yang mana ini adalah teman yang cukup dikenal oleh korban, tiba-tiba melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan nyawa daripada korban Farah tersebut. Kemudian pasca kejadian dengan adanya teriakan dari dalam ruangan, karena memang itu adalah ruangan yang berada di Universitas Islam Negeri Winsuska yang berada di Pekanbaru ini berada di lantai 2 dan memang ada beberapa mahasiswa yang akan melakukan kegiatan hal yang sama, yaitu adalah sidang skripsi. Jadi pasca kejadian adanya teriakan tersebut tentu mengakibatkan semua orang mendatangi ruangan tersebut dan tentunya dengan kecepatan ya, artinya peran daripada Satuan Pengamanan Swakarsa dalam hal ini adalah Satuan Pengamanan Satpam yang secara sukarela kemudian juga cepat mengamankan mengamankan pelaku
pelaku ini ada 1 orang sehingga dapat diselamatkan dan menghubungi ke polisian melalui call center 110. Nah, berkaitan dengan itu pula, secara bersinergi, satu sisi mahasiswa dan juga Satpam mengamankan pelaku daripada amukan daripada mahasiswa yang lain, dan satu sisi lain juga mengamankan dan polisi segera membawa ke rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bayangkara di Kota Pekanbaru untuk dilakukan pertolongan pertama. Dan alhamdulillah informasi yang kami dapat dari dokter yang ada di IGD, Dokter Ana menjelaskan bahwa kondisi korban dalam keadaan stabil, dan selanjutnya pihak kepolisian tengah melakukan penyidikan perkara tersebut. Dan saat ini korban dalam keadaan stabil dan sudah bisa berkomunikasi, dan tadi kami langsung bersama Wakil Rektor 3 Universitas Islam Winsuska hadir di sana bersama Kapolsek Bina Widya Polresta Pekanbaru langsung hadir ke lokasi. Demikian Mbak Aya. Baik, Pak, dari pemeriksaan awal motif apa sih Pak sebenarnya yang terjadi di kasus ini? Katanya ada dugaan motif asmara, apakah itu betul Pak? Ya, baik, perlu saya jelaskan, antara korban Saudari Farah Ayu Pramesti ini dengan tersangka FM ini sama-sama satu kuliah, dan mereka pernah sama-sama kegiatan KKN di salah satu wilayah di wilayah Riau tersebut, dan di sana sudah ada hubungan kedekatan yang cukup dekat. Tetapi pelaku ini ingin sesuatunya yang lebih, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diperhatikan, merasa tidak diperhatikan. Intinya seperti itu saja. Sehingga pelaku daripada tersangka FM ini adalah berdomisili di daerah Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Baik. Pada pagi hari itu sudah ada niat daripada pelaku ingin melakukan suatu penganiayaan dengan membawa beberapa senjata tajam berupa parang dan golok, dan ini sudah jelas-jelas ini adalah suatu niatan untuk melakukan penganiayaan yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Iya, Pak Pandra ingin mengkonfirmasi, katanya pelaku ini menggunakan 2 senjata tajam. Apakah betul Pak? Iya betul, memang dia bawa 2, satu parang, satu lagi golok, tapi yang digunakannya adalah parang tersebut yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka, baik itu tusukan yang berada di daerah belakang kepala, kemudian di punggung dan maupun di lengan. Baik. Dan ini tadi kami saksikan langsung di Rumah Sakit Bayangkara, kondisi korban ya dalam keadaan yang memang memerlukan perawatan intensif. Baik. Dan dari keluarga korban dan pelaku sendiri apakah sudah mengetahui Pak? Ya, pasca kejadian ini semuanya mengetahui, bahkan sudah diberitahukan kepada kedua pihak, baik dari keluarga korban maupun dari keluarga pelaku. Dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Bina Widya, Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, Pak Pandra, hukuman pidana apa yang mengancam pelaku, Pak? Ya, dengan adanya peristiwa tersebut, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 469, sudah patut diduga pelaku akan mengalami ataupun juga akan disanksi dengan pidana paling lama penjara yaitu 12 tahun penjara. Dan ini saat ini proses tentu penyidik tengah melengkapi unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Demikian Mbak Anya. Baik. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Zahwani Pandra, terima kasih atas waktu Anda. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Selamat sore. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.